Lagi gabut, kasihan. Kasihan ya anak satu. Anak mana nih? Jakarta, bro. Jakarta mana? Timur, timur. Jakarta Timur. Asli, Jakarta ke Jawa nih. Oh, asli Sumatera, Sumatera Barat. Sumatera Barat mana? Mana? Sumatera Barat mana? Di Payakumbuh, tau gak? Payakumbu. Berarti suku apa nih? Suku apa nih? Sumateranya suku apa? Beda, Suku Medan. Minang. Minang, Minang. Suku Minang. Oh, berarti Minang. Hmm, Bisa bahasa Minang berarti nih. bisa dong, Bisa nggak? Oh, bisa. Kan kalau orang putra sana. daerah harus no. Masa merantau sudah lupa nggak mungkin ya? Iya. Orang mana, bang? Aku orang Jawa. Jawa mana tuh? Aku orang Solo tapi lahir di Ambon. Sekarang di Solo. Di Ambon. Oh, di Ambon. Terus orang Jawa dari mananya lahir di Ambon dan tinggal di Ambon? Berarti orang Ambon, bang. Terserah situ. Kok papa mama Ambon, tapi papa mama tuh Jawa, cuma kita lahir di Ambon. Nah, berarti abangnya orang Ambon, orang tuanya orang Jawa. Ya Jawa semua, cuma kita lahir di sini. Dan tinggal di Ambon. Ya, Ah, berarti dari abang kecil orang juga di Ambon. situ nih kan. Orang Ambon, kita orang Ambon nih. Iya. Lupa kita. Bahasanya Goblok. lebih paham bahasa yang di daerah sana kan daripada bahasa Jawa. Ya kita nggak pernah ke Jawa sih, cuma Ah, sesekali kan ke Jawa nih. benar berarti bukan orang Jawa, Bang. Orang Ambon berarti. Kalau Minang bagaimana bro? Ani di Minang bagaimana mbak? Speak Minang tuh bagaimana? Ya, susah Bang kalau nggak ada lawan bicaranya. Coba ama speak apa dasarnya bagaimana? Kalau Minang punya itu bagaimana? Itu hampir sama kayak bahasa Melayu, Bang. Bagaimana? Kalau kita kan bukan Melayu bro. Kalau di Ambon bukan Melayu. Iya, Kita iya, bahasa Melanesia. Abang tahu bahasa Melayu kan gimana kan? Ya sedikit cuma Indonesia saja. Kalau Nah, Indonesia kan Melayu sih. bahasa kayak Malaysia. Bagaimana tuh? Jadi kalau di Minang itu bang, setiap daerah mereka mempunyai karakteristik bahasa yang berbeda bang di setiap daerahnya. Begitu. Ya Kalau 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 aku apa tuh? emang di Ambon gimana kondisi bahasanya? Semuanya sama kah? Kalau di Apa ada yang beda-beda di daerah hmm, tertentu? kalau di Ambon tuh kalau kita bilang ya memang beda sih. Kalau Melayu sama Melanesia beda sih. Kalau aku bilang beta, kalau kamu tuh ale, beta dengan ale. Oh iya 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 iya. Berarti di hampir Berarti itu sama di seluruhnya bahasanya sama kayak gitu. Kalau kalau di Minang beda bang. Ada di tempat saya itu. eh, Menurut saya bahasanya halus tapi di komplek tetangga atau di kota sebelah itu kasar bahasanya. hmm, Contohnya gini, ya. kalau untuk manggil cowok itu biasanya pakai kata dari mana kamu itu di Maang gitu. Limaan. Iya. Itu Bisa ya? kalau di tempat aku itu kasar bahasanya. Kalau orang yang baru kenal biasanya sebut nama atau abang atau udah. Udah. Ya. Kalau di tempat lain Kota Padang bahasanya pakai kalimat itu di Maang itu menurut mereka halus. Biasa aja bahasa sehari-harinya. Cuma Itu di tempat aku hmm, kalau ngomong kayak gitu sama orang yang lebih tua digampar bang biasanya. Kasar. Jadi di setiap daerah itu beda-beda. Cuma artinya oh, tetap sama. oh. Tapi kalau di Ambon di daerah Maluku sama, ya Kan bedanya cuma sedikit saja.
Kalau di tiap daerah itu berarti hampir sama bahasanya ya. Ya. Sama kayak kayak bahasa Jawa, Bang. Kan ada bahasa yang halus, ada yang kasar. Bahasa Sunda pun juga kayak gitu. Ada yang halus, ada yang Iya, kasarnya. betul, kata mama papa begitu. Tapi kita di sini kan ya hampir sama sih. Orang timur kan kasar-kasar, cuma DP hati ya. DP hati ini DP halus lah, DP hati ini baik. Ya kalau bahasa Padang didengar sama orang Jakarta itu kasar juga, Bang. Masa? Kasar Bagaimana tuh ya? kasarnya begini. eh, Irama kita ngobrol itu rada keras emang. Jadi kalau orang dengar aku lagi ngomong sama temen bahasa Padang, dikira lagi berantem, Bang. Oh berarti sama dengan orang timur ya, orang Ambon nih. Iya, orang Medan juga sama kayak gitu. Tuh kita bakulai, bakulai. Ini juga mari. Kedengarannya seperti orang mana, padahal kita lagi ngobrol normal, nggak bahas apa-apa, ngobrol biasa. Tapi menurut orang di Jakarta itu kasar bahasanya. Karena rumputnya sudah berbeda, bro ya. Iya, cuma itu Bang, heran kan di setiap daerah kok tiba-tiba jadi kasar, padahal kan biasa gitu ya. Tapi kalau Jawa Melayu itu memang sudah beda. Beda Sudah beda banget. Sama yang dekat aja bahasa Jawa sama bahasa Sunda beda, Bang. Itu dekat tetanggaan kan. Hmm. Contohnya Jakarta sama Bogor sama orang yang di sekitaran sana, mereka kan pakai bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Beda lagi. Tapi bro ya, luar biasa ya. Dari Sabang sampai Merauke ini maksudnya biar sukunya beda tapi tetap pakai Melayu punya ya. Bahasa Indonesia sih, Bang. Iya, pakai Melayu. Kalau Melayu Sumatera punya ya. Melayu itu di daerah Riau kalau nggak salah, Bang. Kebanyakan orang pakai bahasa Melayu. Tapi aslinya Melayu itu Sumatera punya ya. Ya kayaknya iya sih, Bang. Cuma Yang jadi rentetannya saya sekarang ini kan untuk mayoritas penduduk Indonesia itu mayoritas Jawa sih. Bahasa nasionalnya nggak pakai bahasa Jawa, bikin apa kok? Bikin apa? Pakai bahasa Melayu. Kan mayoritas Jawa nih penduduk yang paling besar nih. Ya. Iya. Cuma itu mungkin karena biar semuanya paham, Bang. Kalau kita pakai bahasa daerah masing-masing kita nggak bisa ngobrol, Bang. Aku nggak ngerti, kamu juga nggak ngerti. Udah apa ya? Lebih, iya, Melayu itu hampir sama kayak bahasa Indonesia. Mungkin lebih mudah dipahami mungkin begitu ya. Iya, mungkin itu sama kalau di negara luar juga kayak gitu, Bang. Beda-beda juga. Cuma ada bahasa yang jadi bahasa utamanya. Jadi biar semuanya bisa bersosialisasi, Bang. Kalau kita pakai bahasa masing-masing, nggak belajar bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, kita nggak bisa ngobrol jadinya. Bro, kalau di sini kita di Ambon tuh kita ya kan banyak suku di sini. Iya. Kita ramai juga, tapi banyak suku di sini kan. Tuh ya dapat Ambon, tuh dapat Bugis, Pulau Situ, dapat Kalimantan, dapat Jawa juga. Kita bisa bahasa Jawa juga karena orang tua Jawa semua tuh. Tuh Ambon nih, wih kalau Ambon ya memang, kalau Maluku memang. Tapi kalau kondisi seperti abang gitu, abang lancar nggak ngomong bahasa Jawanya? Ya nggak dapat. Kan kita hari-hari harus speak Jawa dengan mama dan papa nih. Tapi logatnya logat Ambon, Bang, beda. Kalau orang Jawa bahasanya bukan kayak gini, bahasa Indonesianya beda. Logatnya beda. Iya. Bahasa tanah yang abang pakai kan bahasa Ambon. Iya. Kok mangan yo, Iya, mangan. Iya.
semangat. Tapi turu logatnya logat Ambon tapi. ya Iya. kita begitu bro, nggak tahu lah bro, yang penting kita di sini tuh ya begitulah, mau pikir bagaimana ya, mau speak bagaimana ya. Kalau di sini kan ya memang kita di sini lah, di sini speaknya situ. Kalau kita speak di rumah ya speak Jawa, ada yang mama ada yang papa tuh. Itu biasanya gini bang, aku karena udah cukup lama di Jakarta sekitar sekitar 6 tahunan di sini. Di mana? Di Jakarta. Di mana? Ngamar. Di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Tuh Betawi gitu ya. Betawi. Enggak, saya merantau bang ke sini. Besar di Sumatera Barat. Cuma kalau ngobrol sama orang di sini itu udahnya mudah sama bang logatnya, karena kan selama 6 tahun selalu ketemu sama orang-orang Jakarta, ngikutin bahasa mereka, ngikutin kondisinya seperti apa di sini. Jadi bahasanya ikut berubah karena udah kelamaan di sini. Kalau orang Padang baru merantau, bahasa Indonesianya beda bang. Oh iya. Iya, logatnya masih ke bawah kan? Ke bawah iya. Kau beta yang ale nih, bagaimana nih? Tapi kalau udah lama di daerah itu, jadi ngikutin, jadi terbiasa. Makanya buat ngobrol sama orang sini, saya juga bisa bang. Bisa tanpa mereka tahu saya orang Padang. Ya, harus kan putra daerah. Kalau mau papa bilang tuh kita ini putra daerah. Putra daerah. Lo orang Jawa ya jadi orang Jawa. Iya. Iya benar, itu baru logat Jawa tuh barusan. Iya, gitu. Gak tahu papa tuh bilang begitu. Yang penting di mana kamu tempatkan, ya sudah. Kamu jadi orang situ sudah ya toh. Iya, jadi berbaur, jadi bergabung sama lingkungan yang ada di sini jadinya kan. Dia tapi bangga kan. Bangga. Tapi tetap speak Minang tetap ada kan. Speak daerah Minang kan tetap nggak lupa ya. Iya, tetap karena dibesarkan di sana juga bang. Kalau ngana kan anak Minang, putra Minang kan. Iya. Saya bisa bahasa Jawa. Ngerti, nggak tahu tahu artinya tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong bahasa Jawa. Tapi karena udah lama di sini, karena terbiasa dengar mereka dan nanya ke teman-teman, itu artinya apa, ini artinya apa, selama 6 tahun ujung-ujungnya tahu juga bang. Ya harus sih. Iya, tapi kalau nggak coba untuk pelajarin, kita bisa dibego-begoin bang. Mereka ngomong bahasa Jawa, tahu-tahu ngomongin kita, kan gak seru ya? Ya, kita orang Ambon nih bisa apa? Bahasa Sulawesi juga orang Bugis tuh. Mandre makan. Emang beda bahasanya sama bahasa Ambon sama. Beda sekali. Kalau orang Bugis bilang mandre makan, matenro tidur. Berarti abang pernah ke Sulawesi? Bukan, toh teman-teman sini kan suku banyak kali. Oh iya ya. Iya sama, di Jakarta pun ada suku Minang, ada Sunda, ada Jawa. Ya berbagai macam bang, banyak. Orang Ambon pun juga banyak di sini. Masa situ orang Ambon banyak juga? Banyak juga di Jakarta bang. Bahkan ada satu daerah yang disebut Kampung Ambon. Di situ, Kampung Ambon. Iya, di Jakarta. Sering dengar kata-kata itu. Banyak orang dari timur juga banyak di sini, Bang. Berarti Ambon kerja apa sih itu orang timur? Orang timur kerja apa situ? biasanya kalau anggapan orang umum, orang Ambon itu atau orang timur biasanya jadi debt collector, Bang.
Itu yang banyak pendapat orang-orang. Tapi sebenarnya ada yang kerja normal, ada yang di kantoran juga, ada yang jadi guru juga ada kayaknya. Tapi yang terkenalnya orang Ambon itu debt collector. Tuh. Karena di sini juga orang sini, orang timur tuh demen, bukan demen, suka banget baku hantam kan. Iya. Di sini gitu. Jadi nggak heran sih kalau di Jawa orang Ambon, orang timur tuh identitasnya begitu. Iya. Cuma sama Bang, kalau orang Padang itu biasanya dikenal sebagai orang yang suka dagang, pedagang. Ya. Kalau di Jakarta rata-rata orang Padang itu selalu dagang. Jadi kalau orang-orang tahu saya orang Padang, itu dikira oh ini orangnya dagang nih. Padahal enggak semua orang Padang kayak gitu juga gitu. Ada orang Padang lainnya yang enggak dagang banyak. Cuma yang terkenalnya sama orang timur itu di sini di banyak kerjaannya itu debt collector, orang Padang orang dagang. Dan satu lagi yang parahnya Bang, orang Padang itu di Jakarta terkenal orang yang suka perhitungan, bisa dibilang pelit. Chinese Sama orang Chinese juga dianggap pelit kan. Tapi tidak semua Bang. pandangan umum begitu. Iya, pandangan umumnya. Setelah di lapangan dan ketemu sama banyak orang, nggak semua orang Chinese itu pelit. Sama orang Padang pun nggak semuanya pelit. Nggak semuanya orang Padang itu perhitungan juga. Satu dua yang dapat, terus semua dapat kan begitu. Nah, mungkin karena itu kali Bang. Misalnya kalau kita lihat di film-film ya, yang jadi kolektor atau jadi orang jahat ya selalu orang timur. Iya kan? Banyak Bang, banyak banget film-film ada yang nagih utang dan lain-lainnya itu orang timur tokonya. Ya, muka-muka sangar ya. Iya, karena muka sangar juga. Anjir. Abang di sana kegiatan apa Bang? Apa? Kegiatan? Iya. Ya, santai-santai begini. Kalau kerja, kalau enggak, santai aja. Nikmati hidup aja. Gitu. Jangan bikin ribet. Orang timur bilang tuh ya makan. Kalau nggak makan tidur sudah. Tapi banyak gak Bang teman-teman Abang yang dari sana, yang teman-teman dari kecil itu pergi merantau ke Jakarta? Banyak gak orang Ambon itu yang Abang tahu yang pergi merantau? Lulus sekolah pergi ke Jakarta, pergi ke Pekanbaru, pergi kemana gitu, atau orang yang pergi merantau? Kalau orang timur sini banyak di Jawa tuh di kuliah. Oh banyak karena kuliah. Soalnya kalau di Padang ada kebiasaan di daerah tertentu setelah lulus SMA itu pergi Bang, nggak di rumah. Kebiasaannya seperti itu. Jadi lulus SMA kalau nggak lanjut kuliah di daerah, keluar kuliah di luar kota atau pergi merantau cari kerja. Dan itu sudah menjadi kebanyakan di daerah Sumatera Barat itu menjadi kebiasaan. Jadi setiap yang seumuran seperti seumuran saya pulang ke rumah nggak ada Bang, teman-teman pada merantau semua. Makanya banyak ada tradisi seperti itu. Kalau di Ambon ada tradisi yang unik gak Bang? Kalau di Ambon tradisi biasa sih. Ya tradisi biasa. Kalau pi keluar merantau itu ya mayoritas tuh pi sekolah sih, sekolah biasa. Iya masih di daerahnya dan
kalau di Minang lulus sekolah itu pertanyaannya mau kuliah di daerah mana, bukan kuliah di sana. Hmm. paling paling tidak itu mereka pergi keluar kota walaupun masih di Sumatera Barat. Mereka di misalnya dari Payakumbuh dia kuliah di ke kota Padang, mereka kuliah ke Jakarta, mereka kuliah kemana, mereka pergi kemana-mana setelah lulus. Jadi kalau saya pulang ke kampung itu nggak ada teman bang. Tuh kalau kalau ngana pulang ke kampung terada teman, Iya. terada teman. Ha-ha. Nggak ada teman, udah pergi semua. Kalau Oh, so dulu pilih semua nih. pas satu angkatan di SMA itu kan dekat-dekat semua sama teman-teman. Sekarang nanya kabar di mana, lagi di luar kota, lagi di Batam. Kebanyakan orang-orang di kebetulan di daerah saya rata-rata pada pergi merantau ke Batam. Di Batam. Ke Batam mereka perginya. Kalau kalau saya dengar di Batam tuh apa dekat Singapura tuh. Iya, dekat. Ada teman satu di situ. Itu kerjanya apa di sana? Jadi debt collector juga? Tahu kerja apa di sana? Tapi di Batam kata teman-teman saya juga yang kerja di sana itu mereka jadi karyawan pabrik, kerja sama orang luar. Banyak perusahaan-perusahaan asing di sana yang bukan dari Indonesia, misalnya dari Singapura, dari Cina atau dari dari negara-negara lain. Jadi mereka ke Batam. Makanya ada di Batam itu ada yang disebut kampung bule. Jadi di daerah tersebut orang luar rata-rata isinya. Oh, tapi saya mau nanya bang, di Ambon itu ada kampung yang khusus buat orang China nggak? Orang Cina? Nggak ada bro, Chinese nggak ada. Tapi kalau untuk Jawa itu transmigrasi banyak. Kalau di Sumatera Barat itu masih ada bang, kampung Cina itu ada. Jadi di sana bangunannya kayak bangunan-bangunan Cina, orang-orangnya juga orang Cina. Cuma karena udah lama di Sumatera Barat, mereka juga udah pakai bahasa Padang. Tapi mereka orang Cina di satu kampung. Iya bro. Bro, kalau Chinese di sini tuh yang punya perusahaan nikel, yang punya perasaan emas, China punya. Oh, tambang ya di sana lebih banyaknya ya? Ya nikel sama emas di sini. Chinese yang kasih kuasa di sini. Kami memang. Iya bang, kalau Indo orang putra Indonesia. Mana cuma jadi buruh sih. Goblok. yang punya mereka ya, kita jadi karyawannya orang luar gitu ya. Menjadi anjing-anjing. Tapi itu sepertinya di setiap daerah emang ada kasus yang sama seperti itu bang. Rata-rata banyak yang seperti itu. Jadi ketika orang luar masuk, mereka dengan mudahnya jadi bos, mereka yang ngelola, mereka bermodalkan teknologi mereka atau mereka paham cara mengelolanya. Ujung-ujungnya di daerah tersebut nggak ada yang ngerti bang untuk menjadikan tambang itu sebagai bisnis. Makanya orang luar gampang untuk masuk. Kalau dibilang ada nggak orang Ambon yang bisa untuk mengelola? Ada, cuma mereka nggak dilirik. Sama kalau di tempat saya pun orang jual elektronik itu rata-rata orang Chinese bang. Aku heran bro, sampai sekarang ini aku heran. Heran gimana bang? Indonesia ini punya batu bara, Indonesia ini punya emas, punya perak, punya nikel, punya semua. Tapi kok kita ini mentalnya masih mental dulu sih bro, sampai saat ini.
Iya bang, mungkin karena orang-orang uh, dulunya kebiasaan jadi pegawai, dan di Indonesia itu cita-cita yang diinginkan oleh orang tua itu anaknya menjadi PNS, jadi dokter, jadi polisi. Kenapa mereka tidak diharapkan seperti itu? Karena mereka ngerasa finansialnya lebih aman kalau jadi karyawan mah. Terima Gobloknya di situ. terima gaji toh tiap bulan. SDM ya. Kan mereka, oh oke, kita terima gaji per bulan udah aman untuk hidup ke depannya. Sedangkan yang gaji ini bukan orang Indonesia, dari orang Chinese, orang luar atau orang manapun. Kalau di daerah misalnya di Jakarta itu yang dagang di daerah Tanah Abang itu rata-rata orang Padang. Ya. Mereka ngejual masih orang luar hitungannya bang. Kalau di Jakarta itu kan orang dari daerah lain yang datang ke sini, terus mereka jualan, mereka menguasai pasar di sini. Karyawannya siapa? Orang-orang Jawa. Kenapa itu orang Padang dikenal pelit? Karena karyawannya orang Jawa dan mereka bayarnya murah. Itu secara itu ya, secara apa? Secara global untuk stratanya seperti itu ya. Iya, rata-rata seperti itu. Karena mereka tahu cara dagang, ya udah kita tinggal cari karyawan toh. Dapat karyawan, kita gaji. Kita kasih gaji kecil, kita kasih gaji yang murah. Sama yang ditambang di Ambon pun saya yakin kasusnya itu sama juga seperti itu. Yang punya orang luar, yang jadi buruh orang-orang sana dengan gaji yang gak seberapa dari pendapatan sebenarnya kan. Aku pengen cerita kan. Aku pernah punya kesimpulan ya, punya pikiran ya. Seandainya Indonesia ini bisa ya punya segitu banyak kekayaan. Ya. Nah kok bisa merantau ke sana kemari, satu. Nomor dua, bisa jadi karyawan. Nomor tiga, bisa ngamen, bisa ngemis, bisa ini. Lah kok bisa negara sekaya ini kok bisa seperti itu? DP kronologi seperti itu kan aneh, nggak masuk logika. Iya, benar-benar bang. Kalau di sini pun bang, buat orang Indonesia atau perantau dari suku Padang atau suku dari Ambon atau dari Melayu dan lain-lainnya nyampe di Jakarta itu mencari pekerjaan sangat susah bang. Sangat susah sekali. Sekalipun dapat itu pasti ada kenalan orang dalam. Maka ya kita udah terbiasa menjadi karyawan. Kalau kita mencoba untuk melewati aturan itu bang, perjuangannya sangat berat jadinya. Karena orang di sini dianggap tidak mampu, tidak jujur dan lain-lainnya. Itu karena kebiasaan orang-orang tertentu yang tidak bisa diberikan kepercayaan, tapi mereka yang mengatur semua itu. Jadi mereka memikirkan perut mereka sendiri aja. Bedanya kalau di sini orang Cina itu lebih mudah dapat kerjaan daripada orang luar. Mereka kelihatan lebih terpercaya tenaga kerjanya, sedangkan orang Indonesia banyak yang malas gitu. Sebenarnya bukan malas. Kita menyadari kita kan orang-orang ya, maksudnya orang Indonesia ini sebenarnya bukan malas. Aku ya dapat genetik Jawa juga. Genetik Jawa. Aku hidup di sini. Jadi aku sistem atau pola dan sudut pandangku dapatlah. Oh, sudut pandangku di sini. Etos kerja karena genetik Jawa, orangnya etos kerjanya bagus.
zamannya itu tipikalku juga nggak mau apa nggak mau diam juga. Iya, di Sumatera Barat pun Hmm, banyak orang Jawa yang bekerja di sana. Kalau orang Jawa yang di Sumatera rata-rata itu menjadi kuli bangunan. ya, aku nggak setuju kalau orang Indo dikatakan kalau dibandingkan dengan Chinese itu tipikal Indo itu malas. Bukan. Bukan, tapi yang kelihatan seperti itu. Kenapa? Orang-orang yang disorot itu yang malas-malasnya aja, Bang. Iya nggak? Itu orang-orang bangkit Iya kan? karena Yang disorotnya yang malas-malasnya aja. Kenapa tidak disorot ke orang yang punya prestasi, kepada orang yang mempunyai pemikiran yang cukup luas, punya wawasan yang luas dan mengerti. Kenapa tidak itu yang diangkat? Kenapa tidak orang-orang yang mempunyai pikiran kritis yang dijadikan untuk ke depan, dijadiin kalau di perusahaan mereka yang dijadikan pemimpin gitu. Tapi itu tidak disorot, Bang. Sebenarnya banyak bang orang Indonesia yang pengen merubah daerahnya, pengen pengen merubah, membuat kemajuan untuk daerah-daerah tertentu. Sama kalau kalau di kampung saya bang, eh, untuk di beberapa tahun belakangan ini sekitar 3 tahun 4 tahunan itu diserang oleh narkoba malahan. maksudnya bagaimana itu? Diserangnya gini bang. Mungkin kalau di Ambon anak SD itu belum ada yang jadi pengedar. Nggak ada bro, sini tuh Iya kan? terada. Kalau di Sumatera Barat, di tempat saya, anak SD jualan sabu. Itu parah. Kalau saya tetap di lingkungan sana, saya rasa saya akan ikutan seperti mereka, Bang. Faktor. Iya, mereka di tempat saya itu hutan yang sangat luas, Bang. Tempatnya masih rimbun, masih banyak pohon-pohon hijau. Tambang batu bara yang ditemukan di tempat saya itu yang dikelola orang luar, bukan orang daerah daerah sana, Bang. Karyawannya siapa? Iya, orang-orang di kampung itu karyawannya. Yang punya bukan mereka. Karena mereka tidak bisa menjual sumber dayanya dan tidak bisa memanfaatkan, mereka berpikir bagaimana saya seperti orang dan bagaimana caranya cepat dapat duit yang banyak. Ya alternatifnya mereka melakukan hal itu bang. Akhirnya dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Bangke itu bangke. Iya. Makanya saya juga pengen bang. Ketika saya pulang kampung, saya bisa setidaknya saya bisa merubah perspektif orang-orang yang ada di kampung saya agar tidak termanfaatkan seperti itu. Cuman kata-kata, sorry sebentar pak. Cuma kalau kata-kata orang kampung saya, kalau kata teman-teman yang satu angkatan, yang sekarang udah ketangkap, udah masuk penjara, yang udah eh, jadi bandar dan jadi pengedar, jadi pemakai dan lain-lain ya, teman satu angkatan saya itu banyak bang. Mereka pernah bertanya bang ke saya bang, berapa duit yang kamu dapatkan ketika merantau? Ya kita sebagai karyawan gajinya terukur. Kalau di Jakarta itu UMR-nya 5 juta atau 4 juta untuk UMR-nya. Kata teman saya, buat duit segitu dia bisa dapat dalam waktu 3 hari dengan jual narkoba. Oke, ibu kota nilai UMR 5 juta 6 juta itu. Bro, ya maaf, aku bukan mengecilkan di sini. Ya, bro, maaf ya. Tapi bagiku dengan nilai sumber daya alam yang luar biasa. Nah, terus aku hidup di sini. Untuk kebutuhan ekonomiku di sini antara 15-20 juta untuk kebutuhan ekonomi di Indonesia Timur. Itu dengan
angka yang begitu besar kenapa tidak sebanding, Bang? Itu penyebabnya apa, Bang? Tidak nominalnya besar. Nominalnya besar. Ya. Iya, saya setuju. Ya nominalnya besar. Tapi kan ya nggak sesuai dalam artian seperti ini. Ya biaya hidup mahal. Ya mahal. Tapi kan ya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau ekspektasi. Bukan kemajuan, tapi ya biasa-biasa aja. Maksudnya nggak terlalu istimewa seperti itu. Kalau kita nilai dengan dibandingkan Jawa mungkin nilainya lebih rendah, pendapatan rendah atau dengan biaya hidup yang rendah, tapi ya sama saja, nggak ada bedanya bro. Halo bro. Berarti di angka 10 sampai 15 itu penghasilan rata-rata dan penghasilan normal di sana seperti itu. 15-20 juta itu angka pengeluaran untuk kita kebutuhan dalam jangka waktu sebulan. Iya. Berarti cukup besar bang angkanya bang. Ya harus segitu. Kalau nggak dapat segitu ya kita nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu berarti dengan harga bahan pokok di sana juga sangat tinggi. Ya. Ya kalau kondisi di Jakarta saya bisa bertahan hidup selama sebulan itu dengan duit 2 juta bang. Itu udah enak hidupnya 2 juta. 2 juta sebulan itu udah enak. Bahaya kalau di sini kalau cuma 5 juta itu bahaya. Kalau di sini bahaya bro, 5 juta, 10 juta nih kita pikir-pikir. Kalau itu kita dapat penghasilan 10 juta per bulan itu pikir-pikir. Kita bagi 1, 2, 3 itu pikir-pikir. Dibagi di mana ini? Waduh. Berarti nominal duit di sana berarti tinggi-tinggi bang. Mulai dari kita belanja juga mahal, untuk kebutuhan juga mahal, dan itu yang menyebabkan gitu ya. Ya stabilnya kan 250 setiap hari. Kalau itu ya 250 ribu untuk setiap hari. 250 ribu itu untuk apa bang sehari bang? Ya untuk kebutuhan 250 ribu lebih ya wah pasti. 250 ribu itu ya tetap lebih mungkin. Contohnya seperti apa yang dibeliin, yang dibelanjakan dalam sehari itu dengan uang 250 ribu? Ya kebutuhan pokok kita di sini semua. Untuk makan dan lain-lain. Ya cuma itu apa? Kebutuhan sekunder. Cuma sekunder. Kalau di sini 250 ribu saya bisa hidup dengan uang itu sekitar 5 hari bang. Kamu nggak tancap. Kalau di sini nggak bisa. Iya. Yang satu nggak bisa goblok. Itu kalau saya ambil 50 ribu satu hari, saya bisa makan 2 kali, punya rokok sebungkus. Ya. Kalau di sini nggak bisa. Punya gaji 10 juta tiap bulan aja bingung. Kalau kita kan punya anak 3, bingung. Kita mau pikir. Kalau seandainya kita kerja di perusahaan 10 juta itu ya bingung kita mau kelola itu gimana, 1, 2, 3 itu nggak bisa. Berarti sangat tinggi ya Pak buat putaran keuangan di daerah sana. Tapi tidak ada ke orang misalnya untuk memenuhi kebutuhan pokok, ada petani di daerah sana yang kita bisa beli dengan harga yang lebih murah. Misalnya ada petani beras, petani yang punya sawah, yang punya lahan. Di sini nggak ada sawah bro. Sawah cuma orang yang jaga. Di transmigrasi itu ada sawah. Cuma di sini kan nggak ada sawah. Tidak ada atau tidak ada yang mau bikin bang? Ya, tidak ada sawah sini. Cuma orang-orang transmigrasi yang ada sawah. Di sini nggak ada sawah. Untuk penduduk lokal itu nggak ada pertanian padi, nggak ada.
Iya, kalau di kampung saya pun itu tidak ada sawah, tapi untuk memenuhi kebutuhannya itu dengan pertanian, Bang. Ya, di sini kelapa. Oh, kalau di tempat saya getah, gambir juga. Kalau di Yang Sumatera banyak karet. Itu karet, banyak iya. apa? Iya, saya Gambir, searching gambir Google kan. namanya. Gambir Nah, kelapa sawit satu lagi. Itu ya, di daerah saya banyak perusahaan-perusahaan itu. ya. Kalau untuk wilayah Indonesia yang dominan karet sama sawit itu Sumatera. Iya. Masalahnya yang bikin ekonomi di daerah saya hancur sehingga anak-anaknya seperti tadi itu tiba-tiba Ngomong-ngomong, tiba-tiba harga getah, harga karet, harga gambir itu turun, hmm, turun drastis untuk di kampung saya. Mereka jual ke orang luar, mereka tidak kelola sendiri dan sangat susah untuk mendapatkan duit dengan karet di zaman sekarang. hmm, Dulu ketika saya masih SD, karet itu sampai 15.000 atau 20.000 itu 1 kilo. Sekarang 3.000, 4.000, 5.000 paling mahal, 6.000 juga. hmm. Situ jam berapa bro? Situ. Di sini jam setengah satu, Sini so jam berapa nih? Jam 3 nih. jam 3 subuh. Ya. Berarti 3 jam, 2,5 jam perbedaan waktunya, Bang. Kalau di tetangga kita kan sudah Papua nih. Papua nih 3 jam lebih kapan nih? Papua, Papua sama Papua Nugini itu beda kan, Bang? Selisih. Kalau kita di Maluku, selisihnya 1 jam. Iya, iya, Kalau iya. di daerah Papua Nugini itu 4 jam kau apa? Kalau dibanding Jawa tuh, Tapi kalau penghasilan harian di sana dibawa ke Jakarta itu sudah jadi orang kaya, Bang. Benar. Serius, pendapatan 20 juta sebulan itu udah jadi orang kaya. goblok kalau maaf, maaf ya. Iya benar, ternyata perbedaannya itu sangat jauh dan di Indonesia berarti tidak merata untuk ekonominya, berarti itu menggambarkan bahwa di sana tidak mendapatkan keadilan yang cukup buat mereka berarti, Bang. Ya mungkin persepsinya lain-lain depan lain, tapi kenyataannya seperti itu. Iya, yang terjadi seperti itu. Kalau kalau misalnya eh, infrastrukturnya setara dan semuanya rata untuk perekonomian, di sana 15 juta itu juga jadi besar kalau harga barang pokoknya diturunin. Hmm, nggak tahu lah. Tuh, dari sini dari dulu begitu sih. Ada Ya ada kalau nggak sih, Bang, orang yang berusaha untuk merubah itu, Bang? Misalnya mereka mereka orang-orang lokal yang eh, mungkin salah satunya seperti Abang yang menggerakkan orang-orang sekitar untuk bisa mandiri. hubungannya sini ya dalam artian bukan masalah mandiri atau ya maaf ya. Tapi kalau menurut saya memang di sini kebutuhan besar sih karena nilainya bahan pokoknya ya relatif tinggi seperti itu sih ya. Iya, saya pernah pernah lihat orang-orang di sana menukar hasil taninya dengan beras. Itu hasil taninya sangat banyak dan berasnya cuma sedikit yang mereka dapatkan. Hmm. Saya sempat beberapa waktu yang lalu eh, saya pernah ngobrol sama teman-teman saya. Di sana uang itu tidak seberharga di sini. Bagi mereka itu uang yang banyak seperti 20 juta itu tidak seberapa. Hmm. Bahan pokok Ya. kita beli nasi di sini dapat 12.000, dapat 15.000, 20.000, di sana tidak dapat, Pak.
Di sini uang 1.000 nggak laku, bro. Iya. Berarti pecahannya pun ya 20.000, 10.000, 50.000 gitu. seperti itu kan buat perhitungan. Ya, orang 1.000 nggak laku. Nah, anak meter mau ambil orang 1.000 mau. Itu. Berarti semoga kedepannya di tahun ini bisa lebih baik Bang dari sekarang Bang. Kita tidak bisa berkata apa-apa karena kita tidak bisa merubah itu, kita tidak punya kekuatan. Sebenarnya Indonesia ini terlalu kaya, cuma kita nggak bisa mengelola segalanya. Nikel ada, batu bara ada, emas ada, perak semua ada, tapi kok masih begini-begini aja, kan terlalu bodoh. Bukan begini-begini aja Bang, malahan makin turun, hutang membengkak. Negara punya hutang sangat banyak sekali. Sumber dayanya sangat banyak. Bayangkan, aku kalau kita simak ngoni cerita, kalau ngoni daerah, ngana daerah Sumatera nih, ya banyak karet, Iya. banyak sawit. Oke, 2. Di Kalimantan batu bara, dari sawit, dari semua ada. Indonesia Timur punya emas, punya nikel, punya perak, punya apapun di Indonesia. Nah, bayangkan Indonesia kok masih ada strata-strata yang rendah, yang ini, yang itu, kan aneh. Iya. Betul ya? Tidak ada kesetaraan sosial Bang sebenarnya Bang. Tidak merata ke daerah. Saya pernah lihat beberapa konten di Instagram itu, di sana untuk pendidikan itu sangat mahal. Untuk pendidikan itu di sana sangat mahal. Di mana? Di daerah timur, di daerah Papua, di daerah yang disorot media itu, pendidikannya di sana yang sanggup atau yang mampu untuk sekolah itu sedikit. Di sini kalau mau pergi kebun, kalau mau pergi ke kebun itu, mau naik gunung, itu pakai helikopter, bro. Itu untuk orang biasa atau di kasta tertentu? Karena dia punya wilayah kan di gunung, jadi harus pakai helikopter untuk itu. Kalau kita di bawah, harga Superman biasa ya. Superman itu 3.000, kalau di gunung itu 15.000, itu biasa. 15.000 itu udah pakai ayam Bang, makanya di sini Bang makan nasi pakai ayam. Iya. Ya karena dia pakai helikopter tuh di gunung tuh. Ya mungkin logiknya nggak tahu saya itu. Bagaimana nggak tahu saya itu. Saya juga bingung Bang dengarnya. Itu dari mana yang menyebabkan itu semua? Kalau untuk merubahnya, siapa yang harus merubahnya? Kalau negara Indonesia ini cerdas-cerdas orangnya, nggak ada orang miskin, ngemis-ngemis, nggak ada. Sumpah demi Tuhan nggak ada. Orang merantau pun nggak ada. Ya, cukup hidup kita di daerah kita masing-masing itu sudah kaya. Iya. Kalau kita bermain logika, nggak ketemu Bang. Merantau itu sudah kaya. Jangankan ngemis, jangankan begini, jangan. Kita sudah kaya asli. Karena nggak tahu sih. Aku bermain kesimpulan di situ. Nilai SDA-nya begini, saya kalkulasi. Itu sebenarnya kita nggak butuh apa-apa, kita standby di rumah aja sudah dapat gaji ya. Iya, karena banyak lahan atau bisnis yang bisa dikelola kan sebenarnya. Tidak termanfaatkan dengan baik.
kondisinya. Sama bang, di kampung saya itu miris sebenarnya. Kenapa saya bilang anak SD sampai mereka jualan sabu, jualan narkoba untuk mendapatkan duit. Kenapa? Itu faktor ekonomi. Mereka nggak dapat kecukupan untuk hidupnya. Apalagi zaman sekarang dibantu oleh media. Gaya hidup orang di sosial media itu seperti orang kaya. Mereka pengen seperti itu tapi tidak tahu dapat duit dari mana. Sebenarnya kita ini bangke bro, bangke. Kalau tak kita nggak cerdas, demi Tuhan bangke. Kalau kita nggak cerdas, kan dasarnya cuma dua sih, sumber daya manusia sama sumber daya alam. Kalau kita nggak punya etos kerja di situ kan nggak mungkin itu kita bisa menghasilkan sesuatu yang besar, kan nggak mungkin. Mustahil. Kita punya sumber daya alam yang sangat berlimpah dan sangat kaya, tapi punya SDM yang tidak bisa mengelola hal tersebut. Begitu itu sangat mustahil. Begitu kan kondisinya. Iya bro, SDM-nya kita tidak bisa nilai. mengelola. Ya semoga Tuhan kasih petunjuk sama kita punya pemimpin di era sekarang. Iya. Di era sekarang ya. Mungkin Prabowo itu orangnya tegas kan, di militer ya, bukan sipil. Kalau Jokowi kemarin kan sipil. Orang-orang kita punya Jokowi kan orang sipil. Sekarang kita punya pemimpin orang militer. Mudah-mudahan tegas berwibawa ya, tegas berwibawa. Dan seterusnya kita punya manfaat untuk diri kita, untuk masyarakat seluruhnya. Iya. Ya semoga. Masa negara sebesar dan sekaya ini nggak maju, cuma berkembang. Iya. Kenapa tidak bisa maju? Ya statusnya sampai sekarang kan masih negara berkembang. Nggak maju, cuma berkembang. Kalah sama Singapura, kalah sama Korea Selatan, itu hal yang memalukan. Singapura itu tidak sampai sebesar pulau Jawa, sangat kecil daerahnya bang. Bayangkan, memalukan nggak? Iya benar. Ya begitulah kondisi kita. Kalau mau ngerubah itu tidak tahu cara ngerubahnya bagaimana. Kita tidak punya kekuatan untuk merubah itu. Ya, mudah-mudahan di era pemimpin kita, masa Indonesia masih ada pengemis, masih ada orang-orang yang terlantar, itu sungguh keterlaluan. 271 triliun dihukum 6,5 tahun penjara, itu Saya juga mau bang. Kita berkalkulasi kemarin bro, aku mau dihukum 10 tahun asalkan 270 sekian triliun dikirim ke rekening keluarga saya juga mau. Saya juga mau. Nah, itu wajah-wajah kita bro, itu wajah. Iya saya juga Betul mau. gak? Kalau angka seperti itu saya tidak apa-apa. Saya 10 tahun di dalam penjara. Itu sampai kita 7 reinkarnasi ya, reinkarnasi ya. Itu belum habis duitnya. Belum habis loh. Kita mau reinkarnasi sampai 7 reinkarnasi nggak habis, anjing. Nggak habis. Itu dipakai untuk satu provinsi sepertinya itu belum habis bang. Kita kemarin hitung-hitung bro, kita kalkulasi bro. Gimana hasil kalkulasinya? 271 triliun kalau kita kalkulasi dari Sabang sampai Merauke. Iya. Dari Sabang sampai Merauke. Itu kemungkinan besar per kakak itu dapat
kemungkinan antara 2 atau 3 juta lebih dari Sabang sampai Merauke loh bro, bayangkan. Tuh. Bukan satu kecamatan bro, Sabang sampai Merauke bro. Iya, jadi aman berarti kalau untuk finansial kalau kondisinya seperti itu. Otaknya Indonesia terlalu kotor, terlalu tua. Iya, benar. Jadi tidak termanfaatkan dengan baik. Kalau kita ya mudah-mudahan generasi muda-mudanya otaknya lebih maju sih, nggak seperti itu sih bangsat. Kita sakit bro nih kalau kita pikirannya agak dalam dikit ya. Nanti minimal sekian kita bicara dengan dari Sabang sampai Merauke seperti itu, kemungkinan besar itu ya kemungkinan besar sama bisa pikir sendiri lah. Kita nggak perlu banyak drama maksudnya. Iya. Nggak perlu drama ekonomi yang menangis atau bagaimana sih. Iya, paham. Ya. Makanya jadi kacau bang untuk Indonesia, udah kacau. Tunggu aja lah, kita nikmati apa yang ada, udah hidup dengan seadanya aja, santai aja. Untuk saat ini apa yang kita jalani hari ini kan seperti itu. Kita hidup di dalam hayalan kan. Iya, kita hidup di apalagi lihat sosial media, ini orang kaya, ini ceritanya seperti ini sih, ini ceritanya seperti ini. Udah kita hidup, udah gak menikmati kehidupan ramah orang. Nah, kalau kita di sosial media itu kita bicara kamu bangsa semua. Kamu itu bangsa semua. Dalam artian seperti ini, kalau membahas masa perihal di sosial media yang itu kan, yang berlebih dunia, artis dunia yang mewah-mewah seperti itu, kami itu bangsa semua. Kalau kamu berani berpikir, bukan mikir tapi berani berpikir. Kalau berani berpikir kan berbeda. Iya. Kalau orang semua mikir, tapi kalau berani berpikir kan beda. Ada sih pahlawan Sumatera siapa ya? Ini siapa ya? Tan Malaka. Tan Malaka, Jai. Tan Malaka. Kalau Sumatera saya setuju Tan Malaka. Aku setuju Tan Malaka. Kalau Jawa kan punya Soekarno. Iya. Itu punya Tan Malaka. Maluku juga ada, tapi nggak ada yang terrealisasi, nggak ada yang direalisasi. Pemikiran orang-orang kita yang pahlawan itu nggak ada yang direalisasi. Iya, benar. Kalau seandainya direalisasi, Indonesia sudah maju ya. Kalau sesuai pemikiran pahlawan-pahlawan kita, Tan Malaka, Soekarno, kayak Patimura, kayak sana, Indonesia kita maju bro, nggak mungkin seperti ini, terlalu goblok ya. Yakin demi Tuhan ya. Kita renungkan aja untuk saat ini, yang penting kita nikmati masa-masa apa yang Tuhan kasih hidup hari ini kan. Iya, benar. Tuhan kasih hidup hari ini, kita ya nikmati aja. Terus kita perbaiki diri kita aja kan. Makanya saya bilang, kalau kamu pamer kemewahan, kekayaan itu, kamu itu bangsa semua. Negaramu lo nggak maju, negaramu lo berkembang goblok. Iya, benar. Iya sih. Iya. Iya, kalau kesadaran kita main di situ, bro. Kalau sudah kesadaranmu nggak main, ya terserah kamu idiot berarti. Kalau kamu masih pamer